kita semua membaca dalam literatur Ahlus Sunnah ada khilaf ya antara Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dengan sahabat Abu Bakar terkait tanah Fadak dan yang lain-lain itu. Dalam hal ini kita 100% bersama Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah itu adalah manusia suci yang disucikan di Al-Quran. Sementara sahabat Abu Bakar adalah sahabat, dia bukan manusia suci. Ya, dia bisa benar dan dia bisa salah. Tapi kalau Sayyidah Fatimah dapat jaminan di Al-Quran bahwa dia suci. Jika Sayyidina Abu Bakar dianggap salah mengenai kebijakan beliau tentang tanah Fadak, bahkan kalau kita baca di dalam kitab-kitab Syiah atau di dalam website Syiah, Sayyidina Abu Bakar itu dianggap sebagai orang yang zalim kepada Sayyidah Fatimah, merampas harta Sayyidah Fatimah. Lalu jika demikian, maka bagaimana dengan Sayyidina Ali? Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, kebijakannya meneruskan kebijakan Sayyidina Abu Bakar, meneruskan kebijakan Sayyidina Umar. Artinya, kebijakan Sayyidina Ali sama dengan kebijakan Sayyidina Abu Bakar mengenai tanah Fadak. Sebenarnya, kalau kita baca riwayat-riwayat secara lengkap, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya khilaf di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Fatimah mengenai tanah Fadak ini selesai di masa Sayyidah Fatimah masih hidup. Sayyidah Fatimah ridho kepada kebijakan Sayyidina Abu Bakar karena Sayyidina Abu Bakar mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tuduhan Syiah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk merendahkan Sayyidina Abu Bakar, bahkan untuk menjelek-jelekkan Sayyidina Abu Bakar, adalah kelompok Syiah menuduh bahwa Sayyidina Abu Bakar telah zalim kepada Sayyidah Fatimah, yaitu dengan merampas warisan Sayyidah Fatimah yang berupa tanah Fadak. Menurut Syiah, tanah Fadak adalah warisan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, akan tetapi oleh Sayyidina Abu Bakar tidak diserahkan kepada Sayyidah Fatimah. Maka bagaimana jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah? Penjelasan khilaf antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Fatimah memang kita temukan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya seperti kitab Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Jadi kisah singkatnya seperti ini. Di masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah mendapatkan tanah Fadak setelah melakukan akad damai dengan orang Yahudi. Kebijakan Rasulullah mengenai tanah Fadak ini adalah Rasulullah mengambil hasilnya, lalu hasil ini dibuat untuk menafkahi keluarga Rasulullah selama kebutuhan kira-kira 1 tahun. Selebihnya dari menafkahi keluarga Rasulullah oleh Rasulullah diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti kebutuhan perang, untuk membeli baju perang atau membuat pedang dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah wafat, maka istri Rasulullah, putri Rasulullah, menganggap bahwa tanah Fadak ini sebagai warisan. Maka Sayyidah Fatimah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memberikan tanah Fadak kepada Sayyidah Fatimah, bagian dari Sayyidah Fatimah, sebagai harta warisan untuk dimiliki secara pribadi oleh Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menolaknya karena kata Sayyidina Abu Bakar, ada sabda dari Rasulullah bahwa harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak bisa diwariskan. Harta yang ditinggalkan oleh para nabi tidak diwariskan, akan tetapi menjadi harta sedekah. Begitu juga ketika istri Rasulullah meminta untuk mendapatkan warisan, maka ketika disampaikan hadis ini, istri-istri Rasulullah juga menerimanya. Kalau memang ada sabda Rasulullah seperti itu, kenapa Sayyidah Fatimah kok masih minta harta warisan? Maka ada 2 pendapat setidaknya dari para ulama. Yang pertama, hadis ini tidak sampai kepada Sayyidah Fatimah. Yang kedua, hadis ini sampai kepada Sayyidah Fatimah, hanya saja pemahamannya berbeda dengan pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berpendapat bahwa semua harta Rasulullah secara umum itu menjadi harta sedekah. Sementara Sayyidah Fatimah berpendapat yang menjadi harta sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah khilaf. Tapi setelah oleh Sayyidina Abu Bakar dijelaskan hadisnya, dijelaskan pemahamannya, maka Sayyidah Fatimah menerima penjelasan Sayyidina Abu Bakar.
Dan ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, kebijakan Sayyidina Abu Bakar ini diteruskan oleh Sayyidina Ali. Andaikan memang tanah Fadak ini menjadi warisan, maka setelah Sayyidah Fatimah wafat, harta Fadak ini, tanah Fadak ini menjadi milik dari anak-anak Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali wajib mengembalikannya kepada anak-anak Sayyidah Fatimah. Tapi ternyata kebijakan Sayyidina Ali itu sama persis dengan kebijakan Sayyidina Abu Bakar, yaitu menjadikan tanah Fadak sebagai harta sedekah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan Sayyidina Abu Bakar memberikan hasil dari tanah Fadak itu untuk nafkah atau kebutuhan sehari-hari dari keluarga Rasulullah, yaitu istri-istri Rasulullah, kemudian anak-anak Rasulullah termasuk Sayyidah Fatimah, dan kelebihannya selebihnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam. Dan ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, sama seperti ini, tidak berubah. Agar lebih jelas, mari kita baca riwayat-riwayat mengenai tanah Fadak ini. Yang pertama kita baca dalam kitab Sahih Bukhari, an Aisyah dari Sayyidah Aisyah, anna Fatimah alaihissalam bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidah Fatimah alaihissalam, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila Abi Bakrin tas'aluhu mirathaha min Rasulillah. Beliau Sayyidah Fatimah mengirim kepada Sayyidina Abu Bakar meminta warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimma afa'allahu alaihi bil Madinah wa Fadak wa ma baqiya min khumusi Khaybar, yaitu harta-harta yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di tanah Madinah, yaitu Bani Nadir, dan juga tanah Fadak, dan sisa-sisa 1/5 dari Khaybar. Faqala Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu atau la nurithu ma tarakna sadaqah. Rasulullah bersabda, kami para nabi tidak mewariskan harta yang kami tinggalkan menjadi harta sedekah. Lalu Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal wa inni wallah la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kan 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad, istrinya, putri-putrinya, yaitu hanya makan, hanya mengambil kebutuhan dari harta ini. Artinya tidak bisa memiliki, akan tetapi mengambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau nafkah-nafkahnya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak akan merubah sesuatu apapun dari sedekah Rasulullah dari keadaan sebelumnya, yaitu ketika Sayyidina Muhammad masih hidup. Wala a'malanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memperlakukannya sebagaimana Rasulullah memperlakukannya. Fa Abu Bakar ayyada fa'ila Fatimah minha syai'an. Lalu Sayyidina Abu Bakar enggan untuk memberikan tanah Fadak kepada Sayyidah Fatimah untuk menjadi hak milik. Tetapi Sayyidah Fatimah masih mendapatkan hasil dari tanah Fadak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga istri Rasulullah. Tetapi untuk menjadi hak milik sebagai harta warisan, Sayyidina Abu Bakar enggan memberikannya karena memang ada sabda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ikut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita baca di dalam kitab Sahih Muslim, ya, mengenai bahwa istri Rasulullah sebenarnya juga meminta warisan kepada Sayyidina Abu Bakar. An Aisyah dari Sayyidah Aisyah annaha qalat, bahwa Sayyidah Aisyah itu berkata, in azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradna ay yab'athanna Utsman bin Affan ila Abi Bakrin wa yas'alnahu mirathahunna min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah ingin mengutus Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meminta warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah lahunna, lalu Sayyidah Aisyah berkata kepada mereka, alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nurithu ma tarakna fa huwa shadaqah. Bahwa Rasulullah bersabda, kami tidak mewariskan, kami tidak memberi warisan. Apa yang kami tinggalkan, harta yang kami tinggalkan, maka menjadi sedekah. Maka kemudian para istri Rasulullah menerima. Artinya Sayyidina Abu Bakar itu tidak pilih kasih, misalnya pilih kasih kepada Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah itu
putri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah. Karena istri Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, maka tentu juga mendapatkan warisan. Akan tetapi, Rasulullah itu tidak mewariskan. Oleh karenanya, Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan tanah Fadak sebagai harta warisan kepada Sayyidah Fatimah dan kepada istri-istri Rasulullah. Akan tetapi mereka mendapatkan hak mereka sebagaimana mereka mendapatkan hak di masa Rasulullah SAW untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh Sayyidina Abu Bakar diberikanlah kepada mereka dari tanah Fadak, dari tanah Bani Nadir, dan kemudian dari tanah Khaybar. Dan hal ini juga dipertegas oleh riwayat dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah qala, berkata, Ja'at Fatimah ila Abi Bakrin faqalat may yarithuka. Sayyidah Fatimah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidah Fatimah berkata, siapa yang menjadi ahli warismu? Siapa yang akan kamu warisi? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, qala ahli wa waladi, tentu keluargaku dan anak-anakku. Qalat, lalu Sayyidah Fatimah berkata lagi, famali la arithubi, lalu bagaimana aku tidak mendapatkan warisan? Faqala Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Abu Bakar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurithu. Kata Rasulullah, kami tidak mewariskan. Para nabi itu tidak mewariskan. Walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar, penegasan dari Sayyidina Abu Bakar, akan tapi aku akan menanggung kebutuhan sehari-hari, aku akan menanggung nafkah orang, ya, aku akan menanggung kebutuhan sehari-hari orang yang oleh Rasulullah ditanggung di masa Rasulullah masih hidup. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi, dan aku akan memberi nafkah kepada orang yang oleh Rasulullah diberi nafkah di masa Rasulullah masih hidup. Jadi maksudnya Sayyidina Abu Bakar akan memberikan hasil dari tanah Fadak kepada orang-orang yang mendapatkan hasil dari tanah Fadak di masa Rasulullah masih hidup, tidak diambil oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, kelebihannya oleh Sayyidina Abu Bakar diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana di masa Rasulullah masih hidup. Kemudian ada penjelasan mengenai kebijakan Sayyidina Ali. Bagaimana kebijakan Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah? Jika misalnya Sayyidina Abu Bakar di dalam tanah Fadak kebijakannya salah, kebijakannya ada kezaliman kepada Sayyidah Fatimah, tentu Sayyidina Ali harus mengubahnya. Itu wajib bagi Sayyidina Ali, dan memberikan tanah Fadak kepada ahli waris Sayyidah Fatimah. Tetapi Sayyidina Ali ternyata melanjutkan kebijakan Sayyidina Abu Bakar. Dijelaskan dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Qalahu Abu Daud, Imam Abu Daud berkata, annahu lamma sarat al-khilafah ila Ali radhiyallahu anhu lam yuwayyirha an kauniha sadaqah. Ketika khilafah dipegang oleh Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali menjadi pemimpin, Sayyidina Ali tidak mengubah tanah Fadak dari statusnya sebagai harta sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebijakannya sama dengan kebijakan Sayyidina Abu Bakar. Lalu ada analisis dari Imam Qadhi Iyad, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata seperti ini, wa fi tarki Fatimah munaza'at Abi Bakrin ba'da ihtijajihi 'alaiha bil hadis at-taslim lil ijma' ala qadiyatin. Sayyidah Fatimah meninggalkan, terus mendesak Sayyidina Abu Bakar mengenai tanah Fadak. Itu menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah sebenarnya sudah taslim, sudah menerima apa yang diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa annaha lamma balagha al-hadits wa bayyana laha ta'wil tarakat ra'yaha. Dan sungguhnya ketika Sayyidah Fatimah sampai kepada Sayyidah Fatimah itu hadis Rasulullah mengenai bahwa Rasulullah tidak mewariskan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah menjadi sedekah, maka itu Sayyidah Fatimah meninggalkan pendapatnya sendiri dan ikut pendapat Sayyidina Abu Bakar dan ikut pendapat para sahabat Rasulullah. Artinya dalam masalah ini sebenarnya sudah terjadi ijma', kesepakatan antara Sayyidina Abu Bakar, para sahabat Rasulullah, dan Sayyidah Fatimah. Tentu andaikan Sayyidina Abu Bakar itu salah, para sahabat Rasulullah pasti akan menegurnya. Para sahabat Rasulullah tidak akan membiarkannya, apalagi mendolimi putri Rasulullah,
putri orang yang mereka mencintainya melebihi dari keluarganya sendiri. Nah, ternyata di dalam masalah ini Sayyidina Abu Bakar, para sahabat Rasulullah itu sepakat sebagaimana sabda Rasulullah dan kemudian diterima oleh Sayyidah Fatimah. Yang artinya sebenarnya masalah ini sudah selesai di masa Sayyidah Fatimah masih hidup. Sayyidah Fatimah menerima kebijakan Sayyidina Abu Bakar. Baik, kita lanjut. Tsumma lam yakun minha wala min dzurriyyatiha ba'da dzalika talabu mirathin. Dan setelah kejadian itu, setelah kejadian bahwa Sayyidah Fatimah itu meminta warisan kepada Sayyidina Abu Bakar, setelah kejadian itu Sayyidah Fatimah tidak pernah lagi meminta warisan dan juga dari putra-putri Sayyidah Fatimah. Tsumma walla Ali al-khilafah falam yaqdil biha amma fa'alahu Abu Bakr wa Umar. Lalu Sayyidina Ali menjadi khalifah dan Sayyidina Ali meneruskan kebijakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan sebenarnya analisis dari Imam Qudhiyat ini juga ada riwayatnya, dan riwayatnya itu ada di dalam kitab Syarah Nahjil Balaghah. Sebenarnya kitab ini bukan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulisnya adalah orang Mu'tazilah semi-semi Syiah. Maka orang-orang Syiah itu ada yang merujuk kepada kitab ini, tentunya di dalam riwayat-riwayat yang sesuai dengan akidah mereka. Nah, riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan akidah mereka oleh mereka akan di-skip, sebagaimana riwayat berikut ini. Dalam kitab Syarah Nahjil Balaghah ada riwayat seperti ini. Lamma kallamat Fatimatu Abu Bakrin, ketika Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar tentunya mengenai tanah Fadak ini, maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Tsumma qala, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya ibnata Rasulillah, wallahu ma waratha abuka dinaran wala dirhaman. Wahai putri Rasulullah, demi Allah ayahmu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innahu qala innal anbiya la yurithun. Dan sungguhnya Rasulullah itu berkata bahwa para nabi itu tidak mewariskan kepada anak keturunannya. Faqalat, lalu Sayyidah Fatimah itu menjawab, inna fadak wahabali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tanah Fadak itu bukan tanah warisan tetapi tanah hibah. Tanah hibah maksudnya tanah pemberian dari Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Qala faman yashhad bidzalika, lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya siapa saksinya. Faja Ali bin Abi Thalib alaihissalam fasyahida, wajat Ummu Aiman fasyahidat aidan, faja Umar bin Khattab wa Abdurrahman bin Auf fasyahida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqsimuha. Lalu datang Sayyidina Ali bersaksi sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidah Fatimah. Lalu datang lagi Sayyidah Ummu Aiman dan bersaksi sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Lalu juga datang Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa kebijakan Rasulullah mengenai tanah Fadak itu adalah oleh Rasulullah dibagikan. Rasulullah membagikan hasilnya. Maka lalu bagaimana, ada dua kesaksian di sini. Lalu bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar berkata, "Sadaqti ya ibnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqa Ali, wa sadaqat Ummu Aiman, wa sadaqa Umar, wa sadaqa Abdurrahman bin Auf." Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau wahai putra Rasulullah benar, Sayyidina Ali benar, Sayyidah Ummu Aiman benar, Sayyidina Umar benar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga benar. Kenapa kok begitu? Kata Sayyidina Abu Bakar, wa dzalika annama laka li abika. Hal itu karena apa yang kamu dapatkan itu adalah harta ayahmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min fadak quwwatakum. Pada waktu itu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah mengambil dari hasil fadak itu untuk kekuatan kalian, untuk kebutuhan kalian, untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Tetapi wa yuqsimul baqi, sisanya oleh Rasulullah dibagi-bagi untuk kemaslahatan umat Islam. Wa yahmilu minhu fi sabilillah. Dan kemudian juga Rasulullah membawanya dari tanah Fadak itu di jalan Allah. Fama tasna'ina biha. Lalu apa yang kamu akan perbuat mengenai tanah Fadak ini? Qalat asna'u biha kama yasna'u abi. Kama yasna'u biha abi. Kata Sayyidah Fatimah, aku akan melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Abu Bakar kemudian berkata, falaka 'alallah an asna'a fiha kama yasna'a fiha abuka.
maka bagimu ada Allah, saksinya adalah Allah. Aku akan membuat kebijakan, aku akan berbuat yang sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Sayyidah Fatimah berkata, Allahu la taf'alan, demi Allah kamu akan melakukannya. Qala Allahu afla'an, Allah sebagai saksinya, demi Allah aku akan melakukannya. Qalat, lalu Sayyidah Fatimah berkata, Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Wa kana Abu Bakar ya'khudhu bullataha fa yadfa'u ilaihim minha ma yakfihim. Lalu kebijakan Sayyidina Abu Bakar bagaimana menurut riwayat ini? Sayyidina Abu Bakar mengambil hasil dari tanah Fadak, lalu diserahkan kepada keluarga Rasulullah, diserahkan kepada istri-istri Rasulullah, diserahkan kepada Sayyidah Fatimah. Wa yuqsimul baqi, dan kemudian sisanya yang tersisa itu dibagi-bagi kepada umat Islam untuk kemaslahatan umat Islam. Wa kana Umar kadzalika. Di masa Umar bagaimana? Di masa Sayyidina Umar sama dengan di masa Sayyidina Abu Bakar. Tsumma kana Utsman kadzalika, tsumma kana Ali kadzalika. Di masa Sayyidina Utsman juga begitu, di masa Sayyidina Ali juga begitu. Riwayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya masalah khilaf mengenai tanah Fadak antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Fatimah itu sudah selesai di masa Sayyidah Fatimah masih hidup. Tidak ada kezaliman dari Sayyidina Abu Bakar, tidak ada perampasan dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar membuat kebijakan memperlakukan tanah Fadak sebagaimana perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai kebijakan Sayyidina Ali ini juga terdapat dalam kitab Syiah. Misalnya dalam kitab Asy-Syafi fil Imamah karya Asy-Syarif Al-Murtada. Setelah penjelasan-penjelasan mengenai Sayyidah Fatimah meminta tanah Fadak sebagai warisan kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu riwayatnya di dalam kitab Asy-Syafi fil Imamah ada seperti ini. Qala falamma wasala al-amru ila Ali bin Abi Thalib alaihi salam, ketika khilafah, ketika kepemimpinan itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kullima fi rati Fadak, dikatakan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan tanah Fadak. Lalu seperti apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, faqala inni la astahyi minallahi an arudda syai'an man aminhu Abu Bakrin wa amdahu Umar. Aku malu kepada Allah untuk mengubah apa yang dibuat kebijakan oleh Sayyidina Abu Bakar lalu diteruskan oleh Sayyidina Umar. Maka dari penjelasan ini yang perlu kita tegaskan adalah Sayyidina Abu Bakar tidak zalim kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidina Abu Bakar mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Fatimah pun kemudian menerima hujah Sayyidina Abu Bakar dan ridho kepada kebijakan Sayyidina Abu Bakar. Oleh karenanya ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali melanjutkan kebijakan Sayyidina Abu Bakar dan tidak mengubahnya. Jadi tidak benar jika orang Syiah kemudian menuduh Sayyidina Abu Bakar zalim kepada Sayyidah Fatimah atau merampas harta Sayyidah Fatimah. Wallahu a'lam.